Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ihsanul Hadi. Nomor WP saya 2011-03-1010. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tugas hidrolika 1 yang mana dosen pengampunya Bapak Sendrik Hanwar MT. Langsung aja kita masuk ke materinya, yaitu aliran mantap pada saluran terbuka. Aliran terbuka adalah aliran fluida yang terbuka atau terekspos langsung ke atmosfer. Oleh karena itu, aliran terbuka tidak pernah mengisi penuh medium saluran yang dilewati. Berbeda dengan aliran tertutup atau terkompresi, aliran tertutup hanya melibatkan cairan saja. Contohnya seperti danau, sungai, laut yang terekspos langsung terhadap udara bebas. Aliran terbuka hanya digerakkan oleh gaya gravitasi secara alami, berbeda dengan aliran tertutup yang bisa digerakkan oleh perbedaan tekanan atau gravitasi. Klasifikasi aliran terbuka. Aliran seragam atau uniform flow disebut seragam apabila kedalaman alirannya dan kecepatan rata-ratanya tetap konstan. Jika tidak, maka disebut aliran tak seragam. Aliran tak seragam atau non-uniform flow kebalikan dari aliran seragam. Jadi kedalaman aliran ini berbeda-beda sepanjang arah alirannya. Begitu juga kecepatan rata-rata aliran tak seragam dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama aliran berupa cepat atau RVF, yaitu rapidly various flow. Disebut demikian jika kedalaman alirannya berubah dengan sangat cepat dalam jarak yang relatif singkat. Yang kedua, aliran berubah beraturan atau GVF, yaitu gradually various flow. Disebut demikian jika kedalaman alirnya berubah beraturan dalam jarak yang panjang. Laminar dan turbulen pada saluran terbuka. Angka Reynolds RE sama dengan Rho dikali V dikali RH per mu sama dengan F dikali RH per V. Radius hidrolik atau RH sama dengan AC per P. Diameter hidrolik DH sama dengan 4AC per P sama dengan 4RH. Klasifikasi Reynolds pada aliran terbuka. Sedikit berbeda jika dibandingkan dengan angka Reynolds pada aliran tertutup. Angka Reynolds pada aliran terbuka lebih kecil karena menggunakan radius hidrolik. Tetapi pada aliran tertutup menggunakan diameter hidrolik yang 4 kali lebih besar dari radius hidrolik. Aliran laminar pada aliran turbulen RE yaitu kecil sama dari 500. Aliran transisional pada aliran terbuka 500 kecil sama dari RE dan RE kecil sama dari 2500. Dan berikut contoh pengukuran radius hidrolik. Dan ini adalah gambar beserta cara pembahasannya. Dan kita masuk pada kecepatan gelombang dan angka Froude. Kecepatan gelombang V sama dengan akar G dikali Y, di mana V adalah kecepatan gelombang aliran fluida, G akselerasi gravitasi, dan Y kedalaman aliran. Aliran terbuka juga diklasifikasikan menjadi aliran subkritis, kritis, dan superkritis tergantung kepada nilai angka Froude yang muncul. Angka Froude
FR sama dengan V per akar G dikali Y. Kedalaman kritis atau FR sama dengan 1. YC sama dengan V kuadrat per G. Aliran subkritis atau aliran tenang FR kecil dari 1. Aliran kritis FR sama dengan 1. Aliran superkritis atau aliran cepat FR sama dengan FR besar dari 1. Dan ini berikut adalah contoh soal dan beserta pembahasannya. Sebuah gelombang diawali di dasar laut dari sebuah hentakan. Ketika terjadi gempa bumi, jika kedalaman laut tersebut sekitar 2 km dan massa jenis dari air laut adalah 1003 kg meter kubik, tentulah kecepatan lambat dari gelombang ini. Ya. Penyelesaiannya adalah kecepatan gelombang permukaan ditentukan dengan formula atau rumus V sama dengan akar G dikali H sama dengan G-nya 9,81 meter per sekon kuadrat. H-nya 200 meter. Dan G dikali H dapat hasilnya itu 140 meter per sekon. Kecepatan gelombang tergantung dari kedalaman airnya dan kecepatan gelombang bertambah ketika kedalaman air bertambah. Dan kita masuk kepada contoh soal kedua. Sebuah gelombang air muncul dalam sebuah kanal yang cukup lebar. Tentukanlah kecepatan gelombang kecil dari aliran tersebut. Jika kedalamannya adalah A 25 cm dan B 80 cm, apa yang terjadi jika cairannya diganti dengan minyak? Untuk penyelesaiannya, untuk yang A, F sama dengan G akar G dikali H sama dengan 9,81 meter per S kuadrat dikali 0,25 meter dan dapat hasilnya 1,57 meter per sekon. Dan untuk yang B, V sama dengan akar G dikali H sama dengan 9,81 meter per sekon kuadrat dikali 0,8 meter dan hasilnya 2,80 meter per sekon. Jika cairannya diganti dengan minyak, maka hasilnya tidak akan berubah karena kecepatan gelombang hanya bergantung pada kedalaman cairannya. Untuk contoh yang ketiga, pada temperatur 15 derajat Celcius mengalir secara seragam di dalam kanal persegi 4 dengan lebar 2 meter pada kecepatan rata-rata 1,5 meter per sekon. Jika kedalaman airnya 24 cm, tentukan apakah alirnya subkritis atau superkritis. Dan cara penyelesaiannya adalah angka frontnya adalah FR sama dengan V per akar G dikali Y sama dengan 1,5 meter per sekon per 9,81 meter sekon kuadrat dikali 0,24 meter dan dapat hasilnya itu 0,978. Karena angka front kurang dari 1 maka alirannya adalah subkritis. Untuk contoh keempat, setelah hujan lebat, air mengalir di atas permukaan beton dengan kecepatan 1,3 meter per sekon. Jika kedalaman airnya sekitar 24 cm, tentukan apakah alirnya subkritis atau superkritis. Dan penyelesaiannya adalah
FR sama dengan V per akar G dikali Y sama dengan 1,3 M per S per akar 9,81 meter sekon kuadrat dikali 0,2 meter. Karena angka frontnya lebih dari 1, maka alirnya adalah superkritis. Dan untuk contoh yang kelima, pada temperatur 20 derajat Celcius mengalir secara seragam di dalam sebuah saluran lebar dengan kecepatan rata-rata 0,5, maksudnya 1,5 meter. Jika kedalaman airnya adalah 0,16 meter, tentukan bahwa A. Apakah alirnya laminar atau turbulen? B. Apakah alirnya superkritis atau superkritis? Ya, untuk penyelesaiannya, air pada temperatur 20 derajat Celcius, Rho-nya sama dengan 998,0 kg per meter kubik dan mu sama dengan 1,002 dikali 10 pangkat 3 kg per meter kubik. Re sama dengan Rho dikali V dikali RH per mu sama dengan 998 kilo per meter kubik dikali 1,5 meter per S dikali 0,16 meter per 1,002 dikali 10 pangkat min 3 kg per meter kubik. Karena angka Reynolds-nya lebih besar dari 2500, maka alirnya adalah turbulen. Untuk yang B, angka front FR sama dengan V per akar G dikali Y sama dengan 1,5 meter per S per akar 9,81 meter per sekon kuadrat dikali 0,16 meter, dapat hasilnya 1,220. Karena angka front lebih dari 1, maka alirnya adalah superkritis. Menentukan debit pada saluran segi 4 dengan rumus Case. Jika diketahui saluran dengan penampang segi 4 dengan lebar dasar saluran B sama dengan 2 meter, tinggi alirnya Y sama dengan 1,2 meter, kemiringan dasar saluran S sama dengan 0,001 dan koefisien Case-nya atau C sama dengan 45. Hitunglah debit aliran Q. Baik, langkah pertama itu menghitung ulas penampang basah atau A. Yang mana rumusnya adalah A sama dengan B dikali Y. Dan langkah kedua menghitung keliling basah atau P, yang mana rumusnya adalah P sama dengan B ditambah 2 dikali Y. Dan untuk langkah ketiga menghitung jari-jari hidrolisis atau R, sama dengan rumusnya adalah R sama dengan A per P. Untuk langkah keempat, menghitung kecepatan aliran V dengan persamaan Case. V sama dengan C dikali R pangkat 1/2 dikali S pangkat 1/2. Dan untuk yang terakhir yaitu langkah kelima, menghitung debit aliran atau Q dengan persamaan Q sama dengan F maksudnya V dikali A. Baik, untuk selanjutnya itu menentukan debit pada saluran trapesium dengan rumus Manning. Jika diketahui saluran dengan penampang trapesium dengan lebar dasar saluran B sama dengan 2M, tinggi aliran Y sama dengan 1,2 M, kemiringan dasar saluran S sama dengan 0,001, kemiringan tebing V banding H sama dengan 1:1, dan koefisien Manning N sama dengan 0,021.
Pertanyaan, hitunglah debit aliran Q. Untuk langkah pertama, menghitung luas penampang basah. Dengan persamaan A sama dengan B ditambah M Y dikali Y kali A. B-nya yaitu dapat 2 ditambah 1 dikali 1,2 dan dikali 1,2. Dan dapat hasil A-nya yaitu sama dengan 3,840 meter persegi. Untuk langkah kedua, menghitung keliling basah atau P. Dengan persamaan P sama dengan B ditambah 2Y dikali akar 1 tambah M kuadrat. Maka dapat hasil P-nya yaitu 5,394 M. Untuk langkah keempat, untuk langkah ketiga, menghitung jari-jari hidrolisis. Dengan persamaan R sama dengan A per P. Untuk A-nya yaitu 3,840 meter persegi dibagi 5,364. Dapat hasilnya yaitu 0,712 meter. Dan langkah keempat, menghitung kecepatan aliran dengan persamaan Manning. Dengan rumusnya yaitu V sama dengan 1 per N dikali R pangkat 1 per 2 dikali S pangkat 1 per 2. Maka sama dengan 1 per 0,21 dikali 0,712 dikali 2 per 3 dan dikali 0,001 pangkat 1 per 2. Dan dapat nilai V-nya itu 1,201 meter per sekon. Untuk langkah kelima, menghitung debit aliran. Dengan persamaannya yaitu Q sama dengan V dikali A. Untuk V-nya yaitu 1,201 dikali dengan A-nya yaitu 3,840. Maka dapat nilai Q-nya yaitu 4,611 meter kubik per sekon. Menentukan dimensi ekonomi saluran segi 4. Jika diketahui debit mengalir pada saluran segi 4 adalah Q sama dengan 18 meter kubik per sekon, yang kecepatan aliran V-nya yaitu 1,6 meter per sekon. Koefisien Manning yaitu 0,020. Tentukan dimensi ekonomi saluran B dan Y dan kemiringan dasar saluran S. Baik, pertanyaannya adalah 1. Lebar dasar saluran, yang kedua tinggi aliran, dan yang ketiga kemiringan dasar saluran. Untuk pembahasannya yaitu menghitung luas penampang basah. Q sama dengan F dikali A. Maka atau A sama dengan Q per V sama dengan 18 per 1,6 dan hasilnya itu 11,250 meter kubik. Persyaratan penampang ekonomis. Dan begitu juga untuk saluran segi 4. Dan menghitung B dan Y. A sama dengan B dikali Y dengan 11,25 dengan 2Y dikali Y, dan dapat hasilnya yaitu 4,74 meter. Menghitung keliling basah. P-nya yaitu
Dengan rumusnya itu P sama dengan B ditambah 2Y. Dan B 4,743 ditambah 2 dikali Y, yaitu 2,372, dan dapat hasil P-nya itu 9,487 meter. Itu jadi hidrolisis atau R. Dengan persamaan R sama dengan A per P. Untuk nilai A itu 11,250 meter persegi dibagi dengan P yaitu 9,487 meter, dan dapat hasilnya itu 1,186 meter. Dan begini cara menghitung kemiringan dasar saluran. Dengan persamaan V sama dengan 1 per N dikali R pangkat 1 per 2 dikali S pangkat 1 per 2. Untuk nilai N yaitu 0,020 dikali dengan R 1,186 pangkat 2 per 3 dikali S 1 per 2. Dan dapat hasilnya itu 0,0008158. Dan diketahui Q sama dengan 18 meter kubik, V sama dengan 1,6 meter per sekon, N sama dengan 0,020, A sama dengan 11,250 meter persegi, Y sama dengan 2,372 meter, B sama dengan 4,743 meter, dan P sama dengan 9,487 meter. R sama dengan 1,186 meter, dan S-nya itu 0,0008158. Dan hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.